Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita pada hari ini insyaallah akan belajar kembali Al-Quran Hadis. Dan pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini Mister telah siapkan pembelajaran surah Al-Qadar. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, belajar tentang surah Al-Qadar. Yang pertama insyaallah kita akan mengenal beberapa hal mengenai surah Al-Qadar ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Qadar ini sesuai dengan bacaan yang benar, ilmu tajwid, kemudian makhraj hurufnya yang benar. Dengarkan dan simaklah, Mister akan memberikan contoh untuk membaca surah Al-Qadar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Silahkan nanti didengarkan berulang-ulang, kemudian dicoba membacanya sesuai dengan bacaan yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid, serta makhraj hurufnya yang benar. Anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Mari kita perhatikan dengan baik-baik dan seksama. Di situ terlihat para jamaah sedang duduk berada di dalam masjid. Di antara mereka ada yang sedang berdoa, ada yang berzikir, kemudian ada yang duduk, kemudian mengingat Allah dan beriktikaf di dalam masjid. Pemandangan ini sering kita temukan di bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba dalam beribadah, mereka berlomba-lomba untuk mengharapkan ridho Allah. Hal ini berkenaan dengan surah Al-Qadar ini, sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat kelima yang kita baca tadi. Mari kita kenal surah Al-Qadar ini bersama-sama. Surah Al-Qadar urutannya di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-97. Kemudian penting bagi kita untuk mengetahui arti qadar. Qadar berasal dari bahasa Arab qadrun. Kemudian kita lebih familiar, lebih mudah menyebutkan dengan qadar, yang berarti kemuliaan. Kata qadar ini diambil dari surah Al-Qadar ayat yang pertama. Ingat-ingat, nama surah Al-Qadar ini diambil dari ayat yang pertama. Kemudian surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Diturunkan oleh Allah di Mekah. Sehingga semua surah yang ada di Mekah kita ingat disebut atau digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Dan surah Al-Qadar ini diturunkan Allah setelah surah Abasa. Anak-anakku sekalian, mari kita menerjemahkan surah Al-Qadar.
Perhatikan ayat demi ayat akan Mister jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Berarti menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam yang mulia, karena pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Mereka mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Di malam itu pula diturunkannya keberkahan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat membahagiakan sampai terbitnya fajar. Maka disinilah
poin penting yang harus kita ingat selalu, di bulan Ramadan ada sebuah malam, sebagaimana dalam sebuah hadis atau beberapa hadis dijelaskan, turunnya Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di hari-hari malam ganjil. Semoga Allah memberikan kita izin, kemudian kita mengalami dan bisa merasakan malam keberkahan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dan inilah rangkuman dari isi kandungan yang tadi sudah Mister jelaskan. Isi kandungan dari surah Al-Qadar ini diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan atau malam penuh dengan keberkahan, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian nilai ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam lainnya. Selanjutnya yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun untuk menyampaikan segala urusan penting. Mereka juga turun untuk menyampaikan salam sejahtera kepada umat Islam. Mereka turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu peristiwanya sampai terbit fajar. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan diberikannya malam Lailatul Qadar ini. Selanjutnya yang kelima, seorang muslim harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, hendaknya rajin beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran surah Al-Qadar ini. Semoga Allah meridhoinya, semoga kita mudah memahaminya, dan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan harapan kita Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan Mister.